Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Selamat berjumpa kembali. Saya lanjutkan cerita saya dari video sebelumnya ya teman-teman. Ini terkait dengan kisah salah seorang anak remaja, yaitu cewek kelas 2 SMA yang mengalami gangguan. Jadi di video sebelumnya itu saya ceritakan bahwa dalam terapi pertamanya di tempat saya itu anak tersebut muntah-muntah mengeluarkan cairan hitam kental seperti apa ya, seperti oli gitu ya. Sekarang saya lanjutkan ceritanya ya teman-teman ya. Jadi setelah saya terapi, ternyata kejadian-kejadian aneh tidak berhenti teman-teman. Jadi anak tersebut itu masih mengalami hal-hal yang aneh, yang ganjil. Bahkan intensitasnya lebih tinggi. Jadi setiap maghrib ada sosok penampakan anak-anak kecil gitu yang ngajak main gitu. Terus kemudian penampakan dari luar jendela kamarnya, terus penampakan sosok yang menyeramkan gitu. Ini saya ceritakan teman-teman bahwa anak remaja tersebut itu memiliki bakat atau kreativitas. Jadi dia itu menjuarai lomba tari tingkat kabupaten. Dan disitulah dia menceritakan kepada saya ada sosok nenek tua dengan pakaian kebaya itu yang selalu mengikuti dirinya. Kemudian sering mengajak untuk pergi. Jadi nenek tua tersebut itu menyeramkan dan sering maksa dia untuk ngajak pergi. Katanya mau dijadikan anaknya gitu. Atau cucunya, enggak tahulah. Pokoknya seperti itu. Jadi teman-teman, ada satu kejadian di mana anak tersebut di sekolah itu sedang di jam pulang, sebelum pulang itu masih ngobrol bersama teman-temannya gitu. Itu dia sudah bawa tas dan lain-lain, sudah siap untuk pulang, masih ngobrol sama teman-temannya. Tiba-tiba dia itu menghilang dari pandangan teman-temannya. Dan tasnya masih tertinggal di situ. Dalam kondisi ngobrol sama teman-temannya, tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Tidak tahu kapan perginya, tidak tahu dia pamit sama temannya juga tidak. Itu menurut dia cerita kepada saya itu seolah-olah ada yang mengikat perutnya dari belakang. Kemudian dia ditarik mundur, jalan mundur, terus ditarik itu. Jadi waktu itu dia berusaha minta tolong kepada teman-temannya, tapi teman-temannya tidak ada yang tahu, artinya temannya tidak melihat dia gitu. Terus selang berapa lama, waktunya jam pulang, dia belum sampai rumah, orang tuanya bingung, kemudian kesana kemari mencari, dicari di sekolah hanya ada tasnya dan anaknya tidak kelihatan di situ. Dan ketika ditarik mundur itu, tiba-tiba dia itu tidak tahu entah berapa lama dia jalan mundur itu karena ditarik. Tiba-tiba dia sadar itu jam 4:30 sore. Dia berada di salah satu pantai yang cukup lumayan jauh dari sekolahnya. Berada di luar kota.
Untungnya di sakunya itu masih ada handphone, masih ada HP. Kemudian dia telepon orang tuanya untuk dijemput. Itu luar biasa banget teman-teman. Jadi kejadian yang sangat sangat tidak lazim gitu. Nah, setelah itu dia dijemput orang tuanya sore, udah sampai rumah. Itu malamnya, oke saya ceritakan, jadi setelah terapi orang tuanya itu meminta saya untuk mengajar dia ngaji Al-Quran di rumahnya. Jadi malamnya habis maghrib itu anak tersebut cerita sama saya ada kejadian seperti itu. Terus tak bilang ya udah enggak apa-apa, yang penting jangan takut gitu. Dan kemudian tak kasih tak berikan salah satu doa perlindungan. Tak minta dia sering-sering baca doa ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu tak suruh baca 3 kali setiap habis sholat fardu, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke seluruh tubuh untuk perlindungan. Itu salah satu kejadian ya teman. Besoknya lagi ada kejadian lagi. Kalau tidak salah secara berkala di lingkungan sekolah itu di hari-hari tertentu akan bersama-sama membaca Asmaul Husna. Jadi bacaan itu toh Bismillahi bada'na walhamduli rabbina Assalatu wassalam linnabi habibina lah. Doa itu dan seterusnya. Itu waktu membaca Asmaul Husna, tiba-tiba dia di bangku kelasnya di sekolah itu seolah-olah ada yang mau menguasai pikirannya. Tiba-tiba ada yang mau masuk gitu. Kesadarannya berangsur-angsur mulai lambat laun itu mulai menghilang. Nah itu dia terus baca doa tadi, doa Bismillahirrahmanirrahim. Dia berjuang keras baca doa itu sampai akhirnya dia tidak jadi kerasukan. Jadi memang kejadian-kejadian ganjil itu seringkali dia alami. Kasihan banget. Jadi dia mengalami hal tersebut selama 2 tahun sampai ya gitu. Kadang sekolahnya itu dia sering bolos gitu. Akhirnya kan juga pelajarannya terganggu. Padahal itu anak cewek, seharusnya dia itu juga lumayan agak pinter karena waktu diajar ngaji juga daya tangkapnya juga cepat gitu. Kasihan banget. Terus ketika ada perkemahan di sekolah itu, ada kegiatan kemah pramuka di sekolah. Itu seringkali dia itu paling sering kesurupan di situ. Dan sudah jadi langganan gitu. Jadi ya kasihan. Nah ternyata usut punya usut, saya selidiki anak tersebut, saya tanya, kamu itu kok bisa gini? Memang dari kecil atau baru-baru saja gitu? Ternyata dia mengalami itu bukan dari kecil, tapi semenjak dia mulai menginjak di sekolah SMA. Artinya dia itu ada sebabnya gitu. Waktu saya tanya, dia ternyata depresi berat. Terus tak tanya, depresinya karena apa? Kemudian dia cerita bahwa saya ini Pak, bukan anak kandung orang tua saya. Jadi dia punya kisah waktu itu. Jadi dia cerita bahwa dulu orang tuanya sekarang yang tinggal bersama dia itu tidak memiliki anak. Kemudian
Ya, ini bukan maksud membuka aib ya teman-teman. Jadi kemudian ada seorang perempuan muda waktu itu sedang hamil tua, kemudian dirawat oleh kedua orang tua angkat dari anak tersebut sampai melahirkan. Kemudian anak yang lahir itu diadopsi karena si perempuan muda tadi mengandung di luar nikah, naudzubillah min dzalik. Jadi dia mengetahui fakta sebenarnya dari sejarah hidupnya, yaitu shock berat. Jadi dia termasuk depresi berat. Akhirnya itu karena pikiran, depresi, tertekan, merasa asing di rumah sendiri, merasa hidup ini mungkin tidak adil atau seperti apa. Padahal orang tua angkatnya, kedua orang tuanya ini sangat sayang, minta apapun sama dia, dia memiliki permintaan apapun itu diturutin. Dan memang dari kalangan orang tua yang cukup atau berkecukupan secara ekonomi lumayan baik gitu. Jadi bisa nurutin apa saja yang diminta oleh anaknya. Cuma kasihannya kan tadi dia merasa karena itu bukan kedua orang tuanya, akhirnya dia merasa menjadi orang lain. Ya, dari stres berat itulah menjadikan dia sering melamun, sering mungkin akhirnya itu menjadi jalan masuk dari jin-jin usil yang ingin mengganggu kehidupannya, mengganggu imannya. Seperti janji saya kemarin di video saya sebelumnya, saya akan menceritakan sebabnya. Lah ini sebabnya seperti itu teman-teman. Kita lanjut ceritanya untuk konten berikutnya. Untuk yang saat ini kita sudahi dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.